apakah dalam tanda kutip ya, apakah kebodohan pemerintah dalam konteks ini itu adalah karena mereka benar-benar tidak tahu dampaknya, atau karena ada kepentingan yang memang secara sengaja membuat nikel cepat habis di Indonesia, kemudian ada kepentingan-kepentingan berikutnya di belakang gitu. Menteri SDM menghimbau, beritanya ada, nanti saya kirimkan. Menteri SDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan. Menghimbau. Dia hanya bisa menghimbau padahal dia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa. Ada yang punya kuasa luar biasa, namanya Luhut Panjaitan. Waduh. Dialah yang mengorkestrasi ini. Dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu. Dan saya sudah bertemu dengan Pak Luhut. Dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya. Sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya. Di akhir pertemuan saya dengan Pak Luhut mengatakan, kalau gitu smelter Cina untungnya banyak juga ya. Ini orang pura-pura tidak tahu apa, naif gitu. Ini saya buka. Memang saya dimarahi ya oleh deputinya kenapa saya membuka pembicaraan saya dengan Pak Luhut ke publik gitu. Tapi yang saya bicarakan ini bukan masalah privat, ini masalah publik kan, Guru. Saya betul. tidak masalah tidak bicara dengan keluarga dia, harta dia berapa segala. Tidak. Ini masalah publik. Dan saya mengajukan saran-saran bagaimana agar negara ini dapat yang pantas gitu. Tapi kan saya tidak punya kuasa apa-apa. Dan belum lagi, Guru, ada penyelundupan. Yang 5,3 juta ton itu. Karena, Guru, kalau barang itu dilarang, seperti narkoba dilarang kan? Iya, betul. Pasti ada pasar gelapnya kan? Sampai ke penjara-penjara itu. Nah itu dia. Kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Petinggi Erlangga Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak SBY, Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Mohon maaf, bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya? Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi. Kerugian negara ratusan triliun. Dan yang menunjukkan 5,3 juta ton itu saya. Kita diskusi, lantas ya tukar-menukar informasi dong, gitu kan. Nah, gampang Guru. Jadi kan biji nikel ini dilarang ekspor. Dilarang ekspor kan? Iya. Sehingga data ekspor biji nikel Indonesia itu 0 dari tahun 2020 sampai 2022. Saya kan nggak percaya. Karena ada sifat setan pada diri manusia. Yakni nyelundup. Untungnya gede dong. Nah, gampang sekali, Guru. Kita cek di WTO itu ada namanya ITC, International Trade Center. Dia kompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara anggota. Nah, saya cek Cina. Ada. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata. Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang 0. 0. Karena dilarang kan? Iya, Cina melaporkan ada. Ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Dan ternyata yang mulia Guru, bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan oleh
tim dari kejaksaan dan KPK ya, ini kawan kita mata rantainya segala macam. Nah, pada titik ini saya nggak mau sebut nama karena masih diinvestigasi. Ya, berarti semua nama dan semua data yang Bapak tadi sebut itu sudah konklusif ya, sudah Ya. memang ada datanya, sudah bisa dipertanggungjawabkan. Iya, berarti tapi dari tadi saya tegang sendiri ini Pak, karena saya menemukan saya menemukan ada fakta-fakta, kalau memang harus disebut fakta-fakta yang mengerikan, yang justru menegaskan bahwa Indonesia sekarang benar-benar dalam kondisi yang tidak berdaya, walaupun memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, tetapi sumber daya alam itu justru dinikmati oleh negara asing dan oleh agen-agennya di dalam negeri sendiri. Ya. Lalu kalau memang begini, Pak,